S2 saya nanti tentang nasionalisme dalam Al-Quran. Supaya tidak ada yang mengatakan kepada saya, Ustaz Adi anti Pancasila. Ya, dan saya menerima honoris causa 2 nanti di tahun ini. Ya, 1 dari Turki, 28 November dan langsung dihadiri Presiden Erdogan. Dan kemudian nanti dari Sudan, di 2 kampus sekaligus. Kampus Quran Tajul Hafidhin dan kampusnya Ustaz Abdul Somad sekarang yang Om Durman. Kalau mau nyawa saya secara ilmiah, silahkan. Ya, kalau mau tersangka pun boleh, nggak ada masalah. Ya, sini. Siapa Muhammad Syahrul? Supaya Anda tahu dulu latar belakangnya seperti apa. Dan saya bersedia diskusi, kalau ingin diskusi silahkan. Ayo kita duduk. Ya, banyak teman-teman yang lain juga. Kita duduklah sama-sama, kita bedah, kita diskusikan. Ayo kita siap. Dan saya tunjuk nanti, guru Anda si Anu ya. Belajarnya di ini ya, yang ada di situ ya. Dan saya setiap keliling ke setiap tempat, saya kunjungi tempatnya. Saya ke Jerman, saya kunjungi tempatnya. Di mana pusatnya, ini di sini. Nanti saya mungkin bulan depan akan ke Eropa, saya akan kunjungi lagi tempatnya. Di sini, saya lihat. Bahkan di Jerman itu ada satu tempat, ya di Hamburg, itu kampus orientalis, dekannya orang Indonesia. Indonesia. Ya kita balik dulu ke sini, Muhammad Syahrul. Muhammadnya saya simpan, saya tidak mau membawa nama itu. Kaitan Rasulullah SAW. Ya ini tulisannya Syahrul. M. Syahrul. Syahrul ini orang Syria, Damaskus. Kelahiran Syria, Damaskus. Tahun 1938. Dia sekolah dari SD, SMP, SMA. Masih umum, sekolah umum. Kemudian berhijrah, pindah. Kemana? Ke Soviet. Oh. Dia ke Soviet, belajar di Soviet. Arsitektur. Jadi masuknya jurusan teknik sipil. Handasah al-Madaniyah. Jadi bukan jurusan Quran. Teknik sipil. Gitu kan? Ya, masuk teknik sipil. S1 kemudian diselesaikan. Sempat juga ke Irlandia, ke Dublin di sana. Dan di sana juga sama mengembangkan itu. Sampai meneruskan lagi S2, S3-nya kemarin diselesaikan. Itu semua S1, S2, S3. Itu semua di bidang arsitektur, di teknik sipil. Insinyur beliau itu. Bukan ustadz. Jadi nggak pernah belajar tafsir, nggak pernah. Belajar hadis nggak ada pengetahuannya, apalagi fikih. Ini kesalahan terbesar penulis disertasi ini, kok bicara masalah fikih kepada arsitek? Gitu. Kok bisa belajar fikih Islam ke orang teknik sipil gitu loh. Tuh, kenapa jauh-jauh ke sana, ke ITB aja sana? Tanya ke orang Salman. Ketika Anda tanya, jawaban orang kita akan mengatakan, mohon maaf Pak, Bapak salah. Kalau mau ke sini, datangnya sana ke kampus Islam. Cari ulama, datang ke MUI. Ini pertanyaan pertama, kesalahan terbesarnya adalah mengambil referensi pada orang yang bukan pakar di bidangnya. Nah Muhammad Syahrul ini, teman-teman sekalian, ketika di Soviet dia bertemu, masuk ke lingkungan titik pusat orientalis di Soviet. Dia ada orientalis itu nanti bekerja sama dengan misionaris. Ini kalangan argumentasi ilmiah ya. Jadi kita sedang berdiskusi dan semuanya ada akurat. Saya punya otoritas di bidang ini karena saya pelajari. Saya di bidang ini. Ya. Nanti Muhammad Syahrul bicara bahasa, saya pun S1-nya bahasa Arab. S2 bahasa Arab. S3 saya 3. Mohon maaf, ini saya tidak bermaksud untuk bicara apapun. S3 pertama saya sekarang sedang saya kerjakan di bidang Quran, bahasa Al-Quran. S2 saya nanti tentang nasionalisme dalam Al-Quran. Supaya tidak ada yang mengatakan kepada saya, Ustaz Adi anti Pancasila. Saya bahas nasionalisme di Quran. Dan S3 saya ambil di situ. Yang ketiga di jurusan dakwah. Jadi saya di bahasa ada, di Quran ada, di dakwah ada. Ya, dan saya menerima honoris causa 2 nanti di tahun ini. Ya, 1 dari Turki, 28 November dan langsung dihadiri Presiden Erdogan. Dan kemudian nanti dari Sudan, di 2 kampus sekaligus. Kampus Quran Tajul Hafidhin dan kampusnya Ustaz Abdul Somad sekarang yang Om Durman. Itu akan ngasih doktor honoris causa di bidang ulumul Quran dan dakwah. Jadi saya punya otoritas di bidang ulumul Quran, di bidang untuk ini, dan di bidang sejarah saya punya otoritas. Ya bahkan Profesor Ahmad Mansur Surya Negara itu menulis kemudian buku Apis Sejarah, di jilid yang terbaru memasukkan kami di sini. Ini ada saya di sini. Nah, saya punya otoritas. Ya, jadi jangan soal saya di sini. Kalau mau bicara argumentatif, saya punya otoritasnya dan saya berhak untuk bicara. Kalau mau nyawa saya secara ilmiah, silahkan. Ya, kalau mau tersangka pun boleh, nggak ada masalah. Nanti kita diskusi di pengadilan. Saya nggak takut, hukum Allah nggak takut besok meninggal aja nggak ada masalah. Apa bedanya wafat juga? Muhammad Syahrul. Balik sini. Saya akan bicara, ini belajarnya teman-teman sekalian, dapat pengaruh dari orientalis. Siapa orientalis ini?
Ini orang-orang pintar yang berkumpul membahas masalah ketimuran, khususnya Islam. Dengan pandangan bahwa Islam ini potensi kekuatan yang bisa merubah dunia. Nah, mereka ini terbentuk ini di awal-awal masa kejayaan Islam saat ada di Spanyol di abad ke-7. Dan kuat kemudian mengakar sampai jadi institusi setelah terjadi perjanjian Tordesillas tahun 1494 dari 492 sampai 494 oleh Paus Fransiskus yang ke-6. Ya. Kemudian dunia dibagi pada dua bagian. Di asalnya dulu mereka belajar, Bu, Pak, ke kampus-kampus Islam. Khususnya di Spanyol pada waktu itu. Datang yang dari Portugal, datang yang dari Italia. Vatikan sekarang kirim untuk belajar ke sana. Datang belajar, dokumentasinya ada semua, di buku sejarah bisa diakses. Datang belajar ke sana. Belajar, dan belajar tentang hukum-hukum misalnya, administrasi, belajar ekonomi, belajar teknik sipil, belajar keislaman, bahkan banyak belajar bahasa Arab. Bahkan pada saat itu pakaian-pakaian muslim yang sekarang dikenakan oleh teman-teman yang di Arab itu kebanggaan. Jadi kalau nggak pakai jubah itu nggak keren. Nggak pakai jubah nggak modern. Kalau perempuan nggak pakai kerudung itu belum modern, Bu. Ibu buka silahkan cek arsip masa lalu. Silahkan lihat ratu-ratu di Eropa. Mereka akan mengenakan kerudung. Pakai kerudung. Karena kerudung itu simbol modernitas pada saat itu. Dia nggak pakai jilbab itu nggak keren. Yang nggak pakai jilbab itu tertinggal. Yang pakai jilbab itu yang modern. Makanya Ibnu Khaldun membuat tesis di situ, di kitabnya Muqaddimah, bahwa orang yang terbelakang itu seringkali mengikuti gaya model orang yang sedang menganggap dirinya modern. Makanya ketika sekarang Barat naik, nanti saya bicara lebih jauh lah kenapa Barat naik, makanya budaya Barat banyak ditiru. Ya, sekarang pakai jas, kelihatan lebih modern, ya kan? Baik, tampilan-tampilan seperti Barat, modern. Dulu orang bicara bahasa Arab, itu yang paling hebat. Sekarang kalau bicara bahasa Inggris, itu yang keren. Ya kan? Kenapa? Karena secara psikologis terbawa ke sana. Itu dulu orang banyak belajar. Nah, saat banyak belajar itu mereka menghimpun sumber-sumber pengetahuan, manuskrip-manuskrip dipelajari termasuk bahasa-bahasa untuk mengkaji ya sumber-sumber peradaban di umat Islam pada saat itu. Jadi mereka belajar matematika, fisika, kimia. Nah, itu normal biasa, gak ada masalah. Makanya kalau ada anak kita pun sekolah misalnya di tempat-tempat seperti itu, ada yang ke Amerika ya belajar misalnya tentang elektronik, ada yang ke MIT, ada yang kemudian misalnya ke London, belajar ekonomi, ada yang belajar sepanjang umum gak ada masalah. Tapi kalau mau belajar Islam, jangan ke situ. Nah, ini belajar sholat ke tempat orang yang tidak sholat, ya gak nyambung. Ya kesembung aja gak paham. Ya. Nah ini, setiap tempat ini setelah terjadi perjanjian Tordesillas tahun 1492 sampai 1494, maka Paus Alexander yang ke-6 itu membagi dunia kepada dua bagian. Ya, ada Barat dengan Timur. Ya, Barat dengan Timur dibagi dua. Maka ke Timur diutus Portugis untuk membawa misi 3G, sekarang 4G. Ya. 3G, God, Glory, and Gospel. God, Glory, and Gospel. God itu mencari emas, ya rempah-rempah kalau dulu sini, ya bawa rempah-rempah teh, bawa kopi, bawa macam-macam, itu dicari semua sampai semua bisa ditemukan. Ya, makanya Belanda ketika datang ke sini, ya dia mendapatkan informasi rempah-rempah datang, pernah nyobain kopi Yaman, terus dia ambil kemudian bagian dari varietasnya ditanam di wilayah dekat Jakarta yang sekarang jadi kebun kopi. Tapi nggak jadi dan dibawa ke wilayah Bandung ke sebelah sana. Ya ditanam di situ, ternyata tumbuh varietasnya dan enak sekali, bagus. Bahkan ketika diekspor, ekspor pertamanya itu nomor 2 setelah Yaman. Ekspor keduanya sama dengan Yaman. Ekspor ketiganya itu Masya Allah, itu mengungguli Yaman pada saat itu. Yaman itu terbaik dulu kopinya. Ya, dan dipakai untuk ngopi itu, cari yang kualitasnya bagus. Bukan yang sisanya. Yang bagusnya, itu yang dipakai oleh mereka. Untuk ada yang menguatkan daya ingat. Ada yang dipakai untuk bisa menahan kantuk supaya tahajud malam harinya. Dia yang dipakai itu kualitas bagusnya. Makanya kopi-kopi kita itu kalau diekspor keluar, itu harganya mahal di luar. Datang ke Belanda, minta, I want a cup of Java misalnya. Saya pengen satu kopi Jawa, Japanese coffee. Itu satu cupnya itu bisa 20 euro, 30 euro. Berapa itu rupiahnya? Hampir 500 ribu. Dijual di warung 1000 dapat 3 bonus 2. Itu kopi apa? Nah datang mereka, gold. Kemudian glory, ekspansi. Ya ekspansi, penjajahan, datang kemana-mana. Ya itu paham lah. Kita kan bahas di sejarah kita. Ya kan? Ada Belanda, ada Portugis. Portugis datang ke Nusantara tahun 1511 melalui Selat Malaka, nyasar dulu, kemudian balik lagi, dikemudian oleh Ahmad bin Majid. Sampai kemudian datang ke Selat Malaka, sampai masuk melalui timur Nusantara, sampai kemudian datang ke wilayah Sunda Kelapa, sampai bertempur dengan pasukannya Fathahillah, ada semuanya. Ya, sampai dibebaskan kemudian pada bulan Juni tahun 1527 sampai terjadi kemudian ulang tahun Jakarta dan seterusnya. Itu kan semuanya sejarah, fakta.
Ya, Belanda datang. Sampai sekarang masih ada Belandanya. Tapi yang ketiganya pernah dibahas, gospel. Datang membawa pemahaman baru. Datang membawa kepercayaan baru. Bahkan Hadratus Syekh, pendiri Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926. Di kitab keduanya, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, halaman ke-14. Ya, paragraf yang pertama, paling kanan sebelah atas. Dituliskan di situ langsung. Hukum penjajah ketika membangun rumah ibadahnya, kata beliau, haram hukumnya bagi orang-orang Islam. Pada saat itu keluar fatwa untuk masuk ke tempat ibadah mereka atau mengetakkan pakaian-pakaian seperti pakaian mereka, dihukumnya haram. Ada. Kenapa? Karena memang datang membawa misi. Dan ketiga yang tiga ini datang, maka yang keempat akan mengikuti. Siapa yang keempat itu? Dialah orientalis. Bersanding dengan misionaris. Orientalis. Orientalis ini, dia seorang cendekiawan. Pakar di bidang tertentu. Dan dia dalami betul ilmunya, disupport dengan dana yang sangat melimpah. Research, ada grupnya, ada bidangnya. Nah, pasca tahun ini, mereka membentuk komunitas yang kemudian menjadi kampus-kampus yang tanpa sadar, banyak kampus populer di bumi sekarang, sebetulnya di situ dulunya pusat orientalis, cuman dikembangkan. Dikembangkan. Leiden, ada. Nijmegen University di Belanda, Oxford, Harvard juga punya divisinya, Soviet juga ada, Sorbonne di Paris, Prancis, itu ada divisinya, di Hamburg, di Jerman juga ada, dan di Universitas Soviet juga ada. Itu ada khusus kajian tentang Oriental, kajian ketimuran, spesifikasi Islam. Belajar di situ. Yang ngajar siapa? Itu orang yang didanai untuk meriset semua sumber-sumber keislaman, dari Al-Quran sampai hadis sampai ke fikih, untuk menemukan kesalahan-kesalahan di dalamnya dan dieksploitasi. Tuh. Ustaz, jadi saya nggak boleh belajar ke Harvard dong? Silahkan, cuman jangan masuk ke jurusan yang ini. Anda bisa keluar error nanti. Yang tadinya hanya Islam yang benar, keluar-keluar nanti semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Pernah dengar itu? Pernah, pasti itu. Pasti, lulusan McGill, Kanada, ya Harvard ini, Oxford ini, Leiden ini, ya kalau New Zealand kampusnya ini, kalau Soviet kampusnya ini, ada semua. Ada. Ini ada catatannya nih, satu buku. Saya belajar lengkap. Lengkap dengan tokoh-tokohnya, dengan orangnya, dari Margaliot, dari awal-awal, sampai yang terakhir-terakhir kemarin. Sampai pernah dengar kalimat ini? Saya nggak bisa meyakini hadis sebagai bukti otentik. Karena dia baru ada 200 tahun setelah wafatnya Nabi. Pernah ada? Ada. Itu tuh pernyataan orientalis masa lalu. Oh udah 400-500 tahun yang lalu. Di copy sekarang. Yang dulu aja udah mengaku salah, yang sekarang ikut-ikutan. Ini kalimat abu-abu. Nah, jelas ya? Ini saya mau katakan nih, ini ada kampus-kampus yang sangat berbahaya lah bagi perkembangan nilai-nilai keislaman. Nah ini mereka, itu diambil orang-orang potensial dari kalangan mereka dulunya, supaya mendalami itu. Di pakar Pak, bukan main-main. Jadi kalau bahasa Arab, dia akan pelajari sampai paling dalam. Sampai hafal syair, hafal nahu, hafal sorab. Nahunya hafal alfiyah. Hafal alfiyah. Ya, dari yang paling dasar pun hafal. Ya, yang paling dasar misalnya teman-teman, ada jurumiyah, karangan As-Sanhaji. Al-kalamu huwa lafdul murakabul mufidu bilwati wa aqsamu thalathatun ismu filun wa harfun. Sampai ke alfiyah yang paling tinggi. Kalamun lafdul mufidun kastaqim hatun filun thumma hatfun kalimah hidu kalimatun awal qalu am kalimatun biya kalamun qad yu'am. Sampai ke syair, sampai ke macam-macam hafal dia dan pakar di bidangnya. Ya, Karl Brockman, sejarah. Semua sirah Nabi sampai ke awal sejarah. Itu didalami betul, disupport dengan dana yang sangat luar biasa. Apa tugasnya? Mencari kelemahan-kelemahan di dalamnya untuk diputar balikan hukumnya. Makanya muncullah kemudian orang yang mendalami Quran, dia sengaja mencari kesalahan-kesalahan Al-Quran. Pernah dengar buku 20 kesalahan Al-Quran? Ya, itu ada orang menulis itu kemudian, lalu dibantah dan selesai bantahannya, selesai tuntas. Ada yang kemudian menulis, ya, tidak perlu sunnah sampai muncul aliran ingkar sunnah. Itu karena pekerjaan orientalis. Nih kalau nggak kebayang gini nih, supaya kebayang. Pernah dengar namanya Stokhogrony? Itu orientalis, Bapak Ibu. Stokhogrony itu produk orientalis dari kampus orientalis di Belanda. Leiden pada saat itu karena nggak bisa naklukkan Aceh, ke sana balik lagi, Aceh balik lagi. Dia ada wilayah di Nusantara itu yang punya tipikal yang mirip-mirip tepian pantai, kayak Banten, Aceh. Jadi kalau orang misalnya Belanda datangnya ke Sukabumi, mungkin halus penerimaannya. Cianjur halus. Mangga, anu tiasa dibantos. Tapi kalau ke Banten jangan harap. Naon sia kadek koeng. Pulang dia. Nah, makanya di Banten nggak betah, balik. Ke Aceh sama, datang kalah lagi. Cuman mereka survei, ini gimana naklukin Aceh? Gasnya banyak, emasnya banyak, rempah-rempah tinggi. Masuknya bagaimana?
Mereka tahu kalau masuk lewat senjata nggak akan masuk. Maka dipelajari. Siapa yang pelajari orientalis? Maka diutuslah satu orang namanya Snokhograin. Dia khusus belajar tentang kultur masyarakat Aceh. Karena di sana Muslim, maka dia harus belajar dulu tentang keislaman. Nggak tanggung-tanggung, Bu, Pak, sampai ke Mekah. Ke Mekah datang. Kan nggak ada deteksi seperti sekarang. Ya, sekarang kan ada sidik jari, ya kan? Ada lensa inframerah untuk mata. Sekarang ketahuan. Semua datanya muncul. Dulu kan nggak ada. Berangkat ke sana, itu belajar di Mekah itu. Berbulan-bulan sampai bertahun-tahun belajar betul. Belajar fikih, bahasa Arab. Kan tampilannya tinggi. Terus pulang dari situ dipakein adat, pakai pakaian muslim, pakai jubah, pakai kemudian sorban, berangkat bisa bahasa Arab, hafal Quran, menghafal Quran. Ya, menghafal, tahu hukum fikih. Jadi mufti, disebutnya mufti Hindia Belanda. Datang kemudian ke Aceh, masyarakat mengira itu mufti, datang jadi fitnah di situ. Dipelajari, akhirnya ditemukan, ini kelemahannya orang Aceh. Dilihat, catat, jadi laporan. Sampaikan kemudian ke kolonial, datanglah kemudian ditangkaplah Cut Nyak Dien dan sebagainya, selesai. Itulah orientalis. Nah, mereka berpikir kemudian, saya cepat. Dulu mereka ngarang di hadis ada, di Quran ada. Bahkan indeks Quran sebelum ada yang serang Maktabah Syamilah, dan indeks komputer sekarang yang benar, dulu itu ada yang nulis orientalis, namanya Wensing. Wensing itu bisa menulis Al-Mu'jamul Fahras ya, fi alfadhil Quran. Bahkan ada Mu'jamul Fahras fi alfadhil hadis, hadis yang Wensing. Hadis 7 jilid, 1 jilidnya setengah meja ini. Tulis tangan. Dibantu sama orang Arab yang dari Mesir. Al-Mu'jamul Fahras di Al-Fadhil Hadis. Ya, indeks untuk menemukan hadis. Innamal a'malu binniyat, di kitab apa ditemukan? Cari innama, ada di situ. Sekarang komputerisasi. Yang nulis siapa? Yang nulis itu teman-teman sekalian, orientalis. Tapi di sela-sela tulisan itu nanti dimasukin racunnya. Ini bukan hadis, ini enggak benar, ini itu yang enggak ketebak. Karena dari sekian ratusan ribu, 1-2 dimasukin. Ya, ada kamus. Ya, kamus tuh Arab ke Arab, ya itu ada juga yang nulis orientalis. Gak banyak orang tahu. Nah, setelah peristiwa-peristiwa itu sadar umat Islam, Snokhograin macam-macam, maka diseleksi lagi lebih ketat. Gak boleh ada orang-orang menyamar datang dengan membawa misi-misi penjajahan seperti tadi. Akhirnya diperketat, sistem mulai rapi, maka gak bisa mereka masuk lagi secara frontal. Cara yang paling benar adalah dieksporlah pemikiran itu kepada jantung pertahanan umat Islam sendiri, masuk lewat kampus-kampus Islam. Cara mengekspornya nggak akan bisa langsung diekspor. Nggak akan bisa. Caranya adalah harus memilih orang sana sendiri yang bisa menyebarkan paham itu di lingkungannya. Maka diundanglah siswa-siswa yang terlihat pintar, punya prestasi, pemikirannya tajam, juga vokal lewat program beasiswa. Diundang keluar di kampusnya. Tawari, datang. Demi Allah saya katakan, ada bahkan orang yang nyebrang ke Jakarta pun nggak bisa. Nyebrang. Masuk satu kampus, nyebrang jalannya dibimbing sama pimpinan pesantrennya. Nyebrang jalan nggak bisa. Sekarang, termasuk jadi orang liberal dan jadi tokoh. Yang nggak perlu saya sebutkan lah. Nggak perlu saya sebutkan. Jadi tokoh sekarang. Dan sekarang eksis gitu. Itu dari nyebrang jalan nggak bisa. Kalian bayangkan. Sekarang jadi sosok pemikir yang sangat liberal. Itu yang dikirim tuh dibawa dulu. Bawa. Di sana nanti dicuci lagi. Ya, memang diajarannya betul masuk keislaman dengan logika yang terbalik. Jadi dibuat secara empiris itu kelihatan benar, tapi logikanya diputar. Ya, kayak gini. Pilih mana? Koruptor yang jujur atau muslim yang tidak jujur? Kalau Anda lemparkan ini ke orang awam, dia nggak akan paham. Dia akan pilih yang jujur, walaupun itu bukan muslim, tapi kan cara berpikirnya salah. Ya, koruptor yang jujur, non-muslim yang jujur atau muslim yang koruptor. Itu kan persamaan yang salah di ilmu mantik, di logika. Itu logika yang sangat salah karena menggunakan premis yang keliru. Pertama, kalau Anda ingin bandingkan harus apple to apple. Maksudnya apel dengan apel lagi. Jangan bandingkan apel kemudian dengan terasi. Gini misalnya, Bu, enak mana apel Malang dengan terasi Sumedang? Gak nyambung kan? Maka bandingkan yang jujur dengan yang jujur lagi. Kalau Anda mau bandingkan non-muslim yang jujur, bandingkan dengan muslim yang jujur. Itu baru fair. Ya, pilih mana? Muslim yang jujur atau non-muslim yang jujur. Itu fair namanya. Pilih mana? Muslim yang koruptor dengan non-muslim yang koruptor. Itu fair namanya. Tapi kalau Anda jadikan jelek yang muslim, yang non-muslimnya baik, orang akan cenderung melihat yang baiknya. Sifatnya. Nah, itulah pekerjaan orientalis itu seperti tadi. Nah, maka Syahrul ini, dia berguru pada seorang orientalis.
terjebak di sana, apalagi dia tidak punya basic keislaman yang kuat. Jangan dikira kalau orang berasal dari Arab itu pasti Islamnya kuat, belum tentu. Belum tentu. Karena itu banyak tafsir ditulis pakai bahasa Arab. Saya ngajar orang Arab, Bu, Pak, di Arab. Banyak orang Arab saya ajari. Bahkan belajar bahasa Arab pun saya ajari mereka kaidah bahasa Arab yang benar. Banyak di antara orang Arab berkata muharram, padahal yang benar al-muharram. Banyak orang Arab mengatakan mabruk, padahal yang benar mubarak. Mabruk itu unta lagi duduk, mabruk. Jangan mau Anda, kalau Anda promosi jabatan, mabruk akhi, nggak mau, itu unta di Ragunan. Taman Safari. Ya, mubarak, 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 silakan. Sambil bawa jenang ucapkan mubarak. Ya. Itu banyak teman-teman sekalian. Nah, jadi sekarang kalau ada misalnya pemikir-pemikir di kampus tertentu, ya kemudian di tempat tertentu, tiba-tiba berpikir seperti ini, nggak usah kaget, cek aja latar belakangnya, pasti akan belajar di salah satu tempat ini. Pasti. Atau dia kemudian mengimpor pemikirannya yang dibawa oleh orang-orang sebelum dia datang. Celakanya kadang-kadang dia punya kedudukan di kampus, naik kedudukan, lalu menempatkan guru-guru, murid-murid. Dari situ celakanya dibuat lagi program kerjasama dengan kampus tadi, maka dikirim ke sana. Dulu sekitar tahun, sekarang 2019, 8 tahun, 9 tahun ke belakang. Itu bahkan langsung kampus ya, itu melakukan research, mengambil anaknya dari pesantren langsung. Pertukaran pelajar, anak pesantren kita dibawa. Ada yang di Amerika, ada yang ke Eropa tinggal di sana. Pulang-pulang ke sini, mereka menyimpulkan, semuanya baik kok ajaran-ajaran itu. Makanya mereka kemudian datang ke tempat ibadah lain. Kalau kita menghormati, nggak usah diajarin, kita menghormati ajaran agama lain. Nggak boleh kita menyerang, nggak boleh melukai, nggak boleh mencela mereka, nggak boleh. Mencela keyakinan mereka nggak boleh, dakwah boleh, mencela jangan. Nggak boleh. Tapi ini dirubah pemikirannya supaya menganggap bahwa semuanya benar. Makanya jangan heran kalau sekarang setelah dewasanya, ada yang azannya di tempat agama lain. Sholatnya di tempat agama lain, masjidnya kosong. Nggak usah heran, karena produknya udah lama. Udah lama, 20 tahun sebelum kita menyadari itu semua. Udah masuk ke sini. Syahrul ini belajar pada orientalis, karena dia berasal dari Arab, tapi dia sendiri nggak paham kaidah-kaidah Arab dengan benar. Maka orientalis yang paham bahasa Arab ini diputarkan kemudian kaidah-kaidah bahasa Arabnya, diajarkan kepada Syahrul dengan alasan ini kaidah kontemporer. Yang tidak perlu mengacu lagi pada Al-Quran, pada hadis, bahkan pada kamus-kamus orang Arab sendiri. Karena itu bahasa-bahasa Syahrul dalam tulisan-tulisannya, itu bahasa Arab pun ketika dia berargumentasi dengan bahasa, itu teman-teman sekalian tidak pernah mempertimbangkan masalah hukum. Satu. Yang kedua, bertentangan dengan referensi-referensi kebahasaan yang secara formal, otoritatif sudah ada. Ya, saya baca bukunya dan baca kemudian komentarnya dari para ulama-ulama lain untuk mengoreksi itu semua. Saya baca koreksinya. Di banyak pendapat Syahrul itu yang aneh-aneh. Misal, Quran surah ketiga ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Manusia banyak dihiasi syahwat. Syahwat pertama pada perempuan, laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Itu nisa di situ tidak diartikan perempuan. Diartikan segala yang baru dalam kehidupan. Kitab salah menerjemahkan. Banyak yang salah. Wajar kalau dia menulis sesuatu karena sumbernya salah, referensinya salah, kemudian banyak kesimpulannya yang keliru. Di Arab pun sudah disoal, ditinggalkan, difatwakan bahwa itu dijauhi, bukunya tinggalkan, pemikirannya tinggalkan karena bersumber dari referensi yang salah. Jadi di Arab aja udah nggak laku. Tiba-tiba jadi disertasi di sini. Ini yang harus saya sampaikan. Saya lengkap, kalau saya buka ini sampai besok pagi mungkin nggak selesai. Ya, nggak selesai. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati sekarang. Bukan berarti anti dengan kampus Islam. Justru ini kalau kita anti mereka berhasil. Mereka tidak ingin ada orang masuk ke kampus Islam. Supaya keislamannya lebih kuat. Ya, karena itu belajarlah yang baik. Ya, kalau ada teman-teman atau adik-adik yang S1, S2 mau menyoali dengan ilmiah lagi, saya bimbing langsung. Dia bikin disertasi tentang tadi, bikin lagi disertasi serupa. Menyoal problematika pemikiran Syahrul tentang konsep menikah atau berhubungan seksual di luar nikah. Bikin judul itu, saya bantu Anda, saya kasih referensinya. Saya biayain sampai selesai. Ya, Anda S1 aja, nggak usah S2, S3. S1 mematahkan teori S3. Keren jadinya. Beneran, saya serius. Kalau perlu di kampus yang sama, win lagi. Win lagi. Bikin kali-kali kasih pelajaran kayak gitu. Ya, supaya argumentasi dijawab dengan argumentasi lagi. Ilmiah dengan ilmiah lagi. Jadi kan elegan sifatnya. Jangan terbalik, ilmiah bawa golok, bawa ini. Nggak usah, ngapain. Itu bukan ilmiah namanya. Jawab dengan yang semisalnya. Paham ya? Baik, jadi itu yang mau saya sampaikan. Kalau ini banyak sekali, ini clippingnya saya ada, korannya ada, kemudian juga ini dari media internetnya ada, kemudian informasinya saya kumpulkan juga, jadi saya tidak asal kemudian komentari.
Bisa kumpulkan dulu, saya gali dulu, dan saya temukan ini terupanya. Ini si fulan rupanya. Dulu ada tokoh liberal di kita yang mengutip Jamal Al-Banna. Jamal Al-Banna hafal hadis, hafal ini, hafal Quran. Dia sepemikiran dengan kita. Saya ketemu dengan orangnya langsung. Dialog. Apa amanahnya? Kalau masih bersih, jangan ikut-ikutan dengan seperti ini. Kalau sudah masuk, sulit untuk keluar. Tuh. Ya, saya ada bukti rekamannya, fotonya, macam-macamnya, ada semua. Tadi diskusi dengan orang-orang itu. Ya tiba-tiba yang sekarang, Quran gak hafal, hadis gak paham, dia gak tahu, pengen ikut komentar. Sudah ya? Ya, jadi sudah. Udah gak usah disebarin lagi, jangan diviralin lagi, yang ada cukup kita doakan saja. Mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan negeri kita dan kampus-kampus kita belajar lebih baik. Mohon maaf kalau saya cukup tegas. Ya, dan mungkin terlihat keras. Memang harus keras pada yang begini, kalau nggak keras, tapi keras itu keras dengan argumentasi, bukan dengan tindakan. Tindakan itu ada yang berwenang. Ya, ada aparat, ada yang lainnya sebagainya. Jadi kalau nggak di sini tegas seperti ini, nanti dampaknya akan lebih luas.